Shalom. Pada saat ini saya memberi judul renungan dan sebuah motivasi bagi kita dengan judul Bersatu dan Bersinar. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, salah satu masalah yang dihadapi gereja di akhir zaman adalah ketidakadanya kesatuan antar satu dengan yang lain, antar sinode yang satu dengan sinode yang lain, antar gereja yang satu dengan gereja yang lain. Saya melihat bahwa masalahnya kenapa terjadi ketidaksatuan, karena merasa diri paling top, merasa diri paling benar, merasa diri paling oke punya dan paling benar, ya. Dan merasa diri bisa berjalan sendiri, bisa bekerja sendiri. Namun tahukah saudara bahwa Yesus Kristus mendoakan kesatuan umat Tuhan, dan kita harus menjawab di akhir zaman. Dan tahukah saudara bahwa iblis sedang menggoncang gereja dengan sebuah yang namanya sifat kesombongan, sehingga tidak ada yang namanya kesatuan. So, apa yang harus kita lakukan? Karena sebenarnya, rekan-rekan, ya, Paulus pernah mengingatkan kepada kita bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan jangan lupa, kita ini juga adalah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita. Satu penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Satu iman, ya, satu pengharapan, dan satu kehidupan yang kekal di surga nanti. Saudara, untuk apa kita membangun tembok masing-masing di sini, mempertahankan ego kita masing-masing di dunia ini? Toh juga nanti di dalam surga kita adalah bersama-sama satu, menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan bertemu di sana. Nah, nanti kita akan malu ketemu di sana, saudara-saudara, karena di dalam dunia selama kita menjalani kehidupan ini, melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan, kita tidak saling menyukai satu sama yang lain. Ya, kita membenci satu sama yang lain. Dan hari ini kita harus belajar untuk saling mengasihi. Bukankah itu tujuan Tuhan Yesus, saudaraku? Apa yang begitu membuat kita tidak bisa bersatu? Ya. Kadang-kadang, saudaraku, itu karena mencari kepentingan masing-masing, kepentingan sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya. Tidak ada satupun kerendahan hati. Nah, hari ini sebagai umat Tuhan yang di dalam kita ada Roh Kudus, mari kita belajar merendahkan hati yang seorang terhadap yang lain, menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Dan jangan mencari, memperhatikan kepentingan diri sendiri, kepentingan daripada organisasi sendiri, sinode sendiri, saudara-saudara, ya. Tetapi mari kita membawa dan mengharapkan, mengusahakan supaya kepentingan bersama di dalam Kristus Yesus akan terwujud. Ingat baik-baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang harus digenapkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Kita semua adalah satu tubuh. Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, dan ada yang jadi lidah, dan lain sebagainya. Kita nggak terpisah-pisah. Saudara tahu, lidi saja, kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa patahkan dengan mudah. Tetapi kalau lidi itu terkumpul dan diikat dalam satu kesatuan, ada 100 sampai 200 biji, maka untuk mematahkannya sangat susah sekali. So, gereja Tuhan, ada pepatah Indonesia berkata bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. So, mari kita bergandeng tangan, bersatu hati, hilangkan semua keegoan kita, hilangkan semua kepentingan masing-masing. Para pemimpin gereja, pesan saya, mari tundukkan dirimu
dan ulurkan tanganmu, bergandeng tangan, bersatu hati, doa bersama, menyembah bersama, ibadah bersama, mendoakan Indonesia supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan, supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, supaya keselamatan bagi Indonesia terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi, ya, sehingga seluruh umat manusia di Indonesia, rekan-rekan kita baik agama Muslim, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, agama kepercayaan, agama tradisional dan lain dari berbagai suku Indonesia, mereka mendapat jamahan Kristus, mereka mendapat kasih Tuhan, mereka mengalami keselamatan hadirat Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjuang untuk mewujudkan kesatuan hati antar sesama umat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.